Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fokus Belajar Bisa Karena Biasa. Baik teman-teman semua, masih dalam fokus persiapan tes SKD CPNS 2021. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas jenis soal TIO khususnya di figural atau gambar ya. Dimana kita ketahui bahwa berdasarkan kisi-kisi yang sudah diberikan pada tanggal 29 Juli yang lalu, yaitu bahwa untuk figural sendiri itu terdapat ada 3 jenis materi ya yang akan diteskan nantinya, yaitu yang pertama adalah analogi, yang kemudian yang kedua adalah ketidaksamaan, dan yang ketiga adalah serial. Nah, di mana kita lihat di sini analogi adalah mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Kemudian di ketidaksamaan ini mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang terakhir adalah mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Itu di serial ya. Oke, itulah tadi beberapa penjelasan terkait dengan gambaran apa-apa saja yang akan diteskan nanti khususnya di soal figural ya. Oke, baik, untuk teman-teman semua sedikit tips untuk menjawab soal figural. Jadi soal figural sebenarnya adalah bagaimana kemampuan kita menemukan pola gambar gitu. Jadi menemukan pola ya. Jadi sebenarnya untuk menemukan pola ini bisa digunakan sebagai referensi ya. Jadi biasanya kalau kita menemukan pola itu biasanya kita melihat dari sisi biasa, mungkin dari arahnya ya. Oke. Nah, namun selain arah itu mungkin banyak lagi jenis-jenisnya, pola-polanya. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Jadi ada 4 referensi atau bisa kita cara memandang gambar itu dari 4 bagian ya. Misalkan yang pertama ada tadi dari sisi arahnya. Oke, yang pertama dari arah. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari sisi bentuknya. Oke. Nah, gambar juga bisa dilihat atau bisa menemukan polanya bisa dari sisi bentuknya. Kemudian yang ketiga itu adalah sisi warnanya. Oke, bisa juga dilihat dari sisi warna. Nah, kemudian yang terakhir adalah bisa dilihat dari sisi jumlah atau banyak. Jadi biasa kan kita menghitung gitu. Oke. Nah, ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua untuk menemukan polanya. Jadi saya ulangi. Jadi menemukan pola bisa dilihat dari sisi arah, kemudian dari sisi bentuk, dari sisi warna, serta sisi jumlah atau banyak. Kayak gitu ya. Baik, untuk teman-teman semua, pertama kita akan membahas dulu jenis soal analogi ya. Jadi perlu saya ulangi kembali bahwa untuk analogi sendiri adalah mengukur kemampuan individu untuk bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Jadi nanti itu kita akan disajikan dua gambar, di mana kedua gambar ini kita akan cari hubungannya. Nah, setelah itu ketika kita sudah menemukan hubungannya, itu yang kita akan ikuti pada pola berikutnya, gitu ya. Oke, jadi langsung saja kita mulai di soal yang pertama. Oke, baik, sebelum kita masuk di soal yang pertama, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Soal yang pertama, nah di sini pertanyaannya adalah analogi ya. Jadi kita melihat pola dari gambar pertama, kemudian gambar kedua. Setelah kita dapat polanya, itu yang kita akan ikuti untuk gambar ketiga ke gambar keempat, gitu ya. Nah, jenis soalnya adalah analogi. Oke, jadi di sini ada kotak. Kalau kita perhatikan ada kotak atau segi 4 persegi ya, sama sisi. Kemudian ukurannya besar. Nah, kemudian menuju ke gambar kedua itu berubah ukurannya kecil, gitu. Berarti polanya adalah ukurannya mengecil. Sehingga ketika ini saya gunakan di gambar ketiga menuju ke 4, berarti harusnya kubus ini itu akan mengecil. Jadi jawaban yang tepat itu adalah bagian berapa ya? Bagian B. Oke, bisa ya sampai sini. Oke, next kemudian masuk kita di nomor 2 ya. Nomor 2 di sini adalah ada Y, kemudian dari Y ini berputar ke kiri atau berputar berlawanan arah jarum jam itu sebanyak 90 derajat ya. Jadi yang awalnya dia vertikal kemudian jadi horizontal gitu. Berarti kalau ini set,
Ketika putar berlawanan arah jarum jam sebanyak 90 derajat, maka bentuk yang sesuai tentunya seperti ini ya. Gitu. Oke, sehingga yang benar di sini adalah bagian C. Oke, saya kira mudah ya sampai sini. Oke, kemudian kita masuk di soal nomor 3. Nomor 3 di sini adalah ada P, kemudian ada gambar C terbalik ya. Itu setara dengan atau sebanding dengan mana? Oke, jadi kalau kita perhatikan untuk soal yang ini itu dari gambar pertama menuju ke gambar yang kedua itu dia gambarnya dipotong gitu. Jadi dipotong setengah gitu. Sehingga yang diambil adalah yang ini gitu. Oke, sehingga terbentuklah di gambar kedua. Artinya apa? Berarti polanya adalah di sini kita akan bagi dua gambarnya, kemudian gambar selanjutnya itu adalah gambar yang berada di posisi sebelah kanan. Gitu. Nah, sekarang kita cek saja. Kalau kita perhatikan bagian A ini itu masih keliru ya, karena dia potongnya beda. Kalau pemotongannya di sini kan kita tadi vertikal, ini horizontal. Begitupun dengan bagian B juga gitu. Nah, yang tepat di sini jawabannya adalah bagian C ya, huruf N-nya. Ketika N kita potong setengah, yang diambil adalah sebelah kanannya, maka yang sesuai adalah yang ini, gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah bagian C. Soal berikutnya adalah soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini masih analogi ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah ada 4 lingkaran putih, ada 4 ya. Kemudian menuju ke E. Setelah itu ada 3 lingkaran putih, itu kira-kira huruf apa? Nah, kalau kita perhatikan di sini bisa dicek. Di sini kan lingkarannya ada 4. Berarti kira-kira apa hubungan E dengan angka 4 ini? Nah, ternyata kalau kita perhatikan, huruf E ini terbentuk dari 4 garis. Nah, bisa dilihat kalau misalkan saya buat huruf E ya dalam 4 garis. Misalkan 1, 2, 3, 4. Jadi 4 garis ya. Sehingga polanya adalah dari 4 lingkaran ini berarti 4 terbentuklah 4 garis di mana hasilnya adalah E ya. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada 3 lingkaran, berarti kita harus cari huruf yang ketika dibentuk itu terbentuk dari 3 garis. Oke. Jadi coba kita perhatikan bagian A. Bagian A di sini dia 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 ya. Bagian B itu 1, 2, 3. Oke, sesuai. Berarti jawaban yang tepat adalah bagian B. Gitu ya. Saya kira jelas sampai di sini. Oke, selanjutnya soal nomor 5 ya. Nah, sekarang nomor 5 di sini ada gambar di mana ada arah panah ke bawah dan ada 2 arah panah ke atas. Nah, kalau kita perhatikan polanya dari gambar pertama ke gambar kedua itu ini berputar berlawanan arah jarum jam ya sebanyak 90 derajat. Jadi yang awalnya arah panahnya ke bawah, dia ke kanan gitu. Berarti berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, sehingga ketika gambar ini kita gunakan dengan pola yang sebelumnya yang kita sudah dapat, berarti harusnya dia bentuknya seperti ini gitu. Oke, bentuk sama dengan ya. Oke. Nah, untuk menyeleksi supaya mudah, karena kan di sini arah panahnya itu kalau kita perhatikan dia selalu mengarah keluar ya. Artinya ketika misalkan ada pilihan yang arah panahnya mengarah ke bawah, ke dalam, berarti itu sudah salah. Nah, sehingga B itu sudah saya bisa katakan salah, C juga, dan E juga. Nah, kemudian ini sisa antara A dengan D. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama mungkin ada perbedaan antara A dengan D ya. Nah, mungkin untuk teman-teman semua yang bisa melihat di sini ada garis ya. Di sini ada persegi atau segi empat. Segi empat di sini yang terbentuk dia di sini lengkungnya. Kemudian ada lengkungan. Oke, ada lengkungan gitu. Nah, harusnya untuk jawaban yang benar itu adalah di sini kan ada persegi panjang harus berada di posisi bawah gitu. Nah, maka yang sesuai itu adalah bagian delta.
gitu ya. Oke, baik teman-teman semua, itulah tadi penjelasan sedikit tentang soal analogi ya. Jadi soal analogi itu adalah mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar. Nah, setelah kita melihat atau menemukan polanya dari kedua gambar itu, kita akan gunakan di gambar berikutnya gitu. Itu soal analogi. Nah, berikutnya kita masuk di ketidaksamaan. Nah, ketidaksamaan ini bisa dilihat bahwa mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi nanti kita akan disajikan ada 5 pilihan, kemudian kita akan cari kesamaan. Setelah itu kita diarahkan untuk mencari mana yang berbeda dari kelima pilihan ini. Nah, jadi perlu diingat bahwa pada dasarnya mencari perbedaan atau mencari gambar sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa untuk menemukan polanya itu bisa dilihat dari pertama sisi warnanya, kemudian bisa dari bentuknya, kemudian bisa juga dari arahnya, dan yang terakhir adalah bisa dari jumlah atau banyak ya, gitu. Oke, jadi teman-teman ini bisa menjadi bahan referensi untuk kita semua dalam menemukan pola. Oke, langsung saja kita menuju ke soal nomor 6, contoh dari soal ketidaksamaan. Oke, kita masuk di soal nomor 6, contoh soal ketidaksamaan ya. Jadi di sini ada 5 gambar dari A sampai E, kita diarahkan untuk mencari yang berbeda dari kelima gambar ini. Oke, secara tidak langsung mungkin kita anggapnya ini adalah, oh, tidak ada yang berbeda dari kelima gambar ini. Cuman kalau kita perhatikan, ingat tadi untuk menemukan pola dari suatu soal figural itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah, ini bisa dari arah. Kemudian yang kedua adalah warna. Yang ketiga itu adalah bentuk. Dan yang keempat itu adalah jumlah atau banyak ya, jadi kita bisa menghitung. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan ini bisa menggunakan cara ini, melihat arahnya. Nah di sini bisa dilihat fokusnya, kita misalkan di sini, berarti kalau saya fokus ke sini maka arah panahnya mengarah ke kanan gitu. Oke, begitupun dengan B, itu juga mengarah ke kanan. C pun juga begitu, ke kanan. Ini ketika misalkan D, saya putar 180 derajat mirip dengan A, ya pasti tentunya dia mengarah juga ke kanan. Nah, sehingga kalau E itu, nah E ini jelas ya, fokusnya ke sini, dia mengarah ke kiri. Oke, sehingga jawaban yang tepat di sini yang berbeda adalah bagian E. Oke, bisa ya sampai sini. Oke, next soal nomor 7 ya. Nah, soal nomor 7 ini adalah bangun datar, di mana kita disajikan ada 5 pilihan gambar. Nah, kalau di sini kita bisa perhatikan polanya. Bisa dilihat bagian A. Bagian A ini adalah persegi ya, di mana kita ketahui bahwa persegi itu dia memiliki 4 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4. 4 sisi ya. Oke, kemudian untuk B. Nah, ini sama. Dia juga 4 sisi gitu. Terus untuk yang C di sini jajar genjang sama ya, 4 juga sisinya. Nah, yang ini, kalau yang ini bagian D ya tetap juga sama, 1, 2, 3, 4 sisi gitu. Nah, yang E di sini dia 1, 2, 3. Dia cuma memiliki 3 sisi karena dia persegi atau segitiga ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah bagian E. Oke, next kita masuk di soal nomor 8. Nah, nomor 8 ini adalah ada lingkaran hitam. Sana berarti kalau kita perhatikan soal ini sudah jelas ya, kita mengarah kemana, berarti kita mengarah ke menghitung atau melihat banyaknya berapa lingkaran hitam setiap bagiannya. Kalau kita hitung ya jelas dia lingkarannya ada 5, kemudian B itu ada 7, C itu ada 9, kemudian D itu ada 8, terus E itu ada ini 11 ya. Oke, ada 11. Nah, dia totalnya itu adalah semua, kalau kita perhatikan bagian A 5, B 7, C 9, 8, D 8, dan E itu 11. Nah, di sini perbedaannya yang mana? Bisa dilihat, semua rata-rata bilangan ganjil, kecuali bagian D ya, genap. Maka jawaban yang tepat itu adalah bagian delta. Oke, baik, kita next ya, soal nomor 9. Nah, nomor 9 ini bangun datar. Kalau kita perhatikan dalam kelima pilihan ini,
Di sini ada gambar yang di depan, berada posisinya di depan, dan ada posisinya di belakang menutupi ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini polanya untuk dari semua gambar ini kesamaannya adalah ada gambar yang ukurannya besar berada di posisi depan dengan ada gambar yang sama dan posisinya di belakang tetapi ukurannya kecil gitu. Ini kesamaannya. Itu berlaku juga di bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Kecuali bagian E. Kenapa bagian E? Karena segi limanya di sini ukurannya yang di depan dengan yang di belakang itu sama. Nah, sementara yang lain itu di depan besar, yang di belakang itu kecil. Jadi sehingga yang berbeda adalah bagian E. Oke, kita masuk di soal nomor 10. Nah, nomor 10 ini adalah ada gambar, kemudian di sini ada kaki ya dari gambar ini. Kakinya ada posisi di atas dan ada posisi di bawah. Di sini kalau kita hitung misalkan ini dia 1 2 3 4. Berarti ada 4. Terus ini 1 2 3 4 5. Ada 5 gitu. Kemudian B itu 1 2 3 4 5. Di 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 gitu ya. Di atas 5, di bawah 6. Terus C-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke. D-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus di sini ada 6 ya. Kemudian yang terakhir bagian E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, kira-kira di sini kalau kita lihat yang berbeda yang mana? Nah, di sini kesamaannya adalah kalau kita perhatikan untuk A, yang A itu dia kaki yang ada di atas itu selalu lebih kecil daripada yang di bawah, gitu ya. Nah, coba perhatikan A itu kan 4, di bawah 5, ya selalu lebih kecil yang di atas. Begitupun dengan B. B yang di atas itu adalah 5, kemudian di bawah 6. C itu di atas 3, yang di bawah 4. Terus yang E juga ini di atas kecil ya, 6. Yang berbeda itu adalah bagian delta. Kenapa? Karena kakinya yang di atas lebih besar dibandingkan yang di bawah. Sehingga membuat bagian D berbeda dari gambar yang lain. Oke, jawaban yang tepat adalah bagian delta. Oke, baik, itulah tadi penjelasan atau contoh soal dari soal ketidaksamaan ya. Dari soal ketidaksamaan. Dan selanjutnya kita masuk yang terakhir dari soal figura adalah serial. Nah, bisa dilihat serial itu adalah mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan bentuk gambar. Jadi nanti kita akan diberikan mungkin 1 sampai 4 gambar mungkin, atau mungkin kurang dari itu, bisa lebih dari itu. Misalkan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Kemudian ditanyakan bagaimana gambar kelimanya gitu. Itu disebut dengan gambar figural serial, di mana mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Oke, baik, langsung saja kita masuk di contoh soalnya. Oke, nomor 11 di sini dia ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, berapa atau bagaimana bentuk gambar kelima. Nah, ini bisa dilihat dari ya sama dengan tadi, bahwa untuk melihat suatu soal figural itu bisa dilihat dari satu, dari arahnya, kemudian yang kedua itu bisa dari bentuk, kemudian yang ketiga bisa dari warna, dan yang keempat itu bisa dari ini jumlah atau banyak ya. Oke, jadi ini bisa dilihat dari sini, dan biasa saja dari keempat ini bisa masuk dalam satu soal gitu. Jadi bisa dicek satu persatu. Oke, nah sekarang coba kita tes. Soal nomor 11 ini bisa dilihat, misalkan saya fokus ke lingkaran hitamnya ini. Gambar pertama ke gambar kedua bertambah 1, jadi lingkarannya dari 2. Begitupun dari ke gambar kedua ke gambar ketiga, gambarnya atau lingkarannya jadi 3. Di sini gambar 4, lingkaran jadi 4. Berarti berikutnya saya bisa katakan nanti yang akan muncul itu adalah ada 5 lingkaran gitu. Nah, kalau kita sudah dapat berarti saya bisa seleksi di pilihan. Berarti bagian B itu juga sudah salah. Oke, sudah salah ya bagian B. Nah, karena masih ada pilihan yang tersisa dan itu masih memenuhi ketika saya menggunakan atau melihat pola yang lingkaran, maka coba saya lihat atau pola yang di bawah garisnya. Nah, bisa dilihat di sini garisnya. Kita hitung coba 1. Oke, 1,
1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 garis. Kemudian 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini 1, 2, 3. Berarti ada 3. 1, 2. Oke. Berarti berikutnya harusnya ada 1 garis gitu. Nah, yang memenuhi yang mana di sini? Ya, sudah pasti A salah, D salah, E salah. Maka jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke, saya kira sampai di sini bisa ya untuk teman-teman semua. Oke, baik, kita masuk di soal nomor 12. Jadi nomor 12 ini masih sama soal serial. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, bagaimana bentuk gambar keempat. Nah, ingat bisa dilihat satu persatu dulu bagiannya. Misalkan saya fokus dulu ke ini. Nah, sudutnya itu berada di posisi sebelah kiri bawah. Berada di posisi sebelah kiri bawah. Kemudian ketika saya cek ke gambar kedua, itu berpindah. Sudutnya berada di posisi sebelah kiri atas gitu. Kiri atas ya. Kemudian pindah lagi berada di posisi sebelah kanan atas. Nah, artinya apa? Ketika saya mau mengikuti dari pola ini, ya harusnya pasti gambar keempat sudutnya berada di kiri bawah gitu. Nah, dari sini saya bisa seleksi bagian D itu sudah salah gitu ya. Oke, kemudian kita cek lagi. Nah, kita lagi misalkan saya fokus ke garis ini. Misalkan garisnya ini adalah berada di posisi atas ya garisnya. Kemudian saya cek ke gambar kedua, gambarnya berada di posisi sebelah kanan. Gambar ketiga berada di posisi sebelah kiri. Nah, sehingga ketika saya mau lanjutkan di gambar keempat berarti harusnya di posisi sebelah kiri. Oke, maaf tadi di posisi sebelah di bawah ya. Posisinya di bawah berarti berikutnya di sebelah kiri. Oke, maka saya bisa seleksi kembali bagian A dengan B itu juga sudah salah. Oke, sisa C sama E. Nah, kalau C sama E kita lihat pola yang terakhir. Nah, di sini ada garis 1, kemudian ditambah 1 garis lagi menjadi siku-siku, ditambah lagi 1 garis jadi bentuknya U, dan harusnya pasti ditambah 1 garis lagi membentuklah persegi panjang. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah bagian E. Gitu ya. Sampai di sini bisa. Oke, baik, kita masuk di soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 di sini dia sama dengan tadi, ada gambar 1, ada gambar 2, gambar 3, yang dicari adalah gambar keempat. Nah, bisa dilihat dari mungkin sisi yang mananya. Boleh kita fokus mungkin di sini dari setengah lingkaran ini. Oke, setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran ini posisinya berada di sebelah kanan. Kemudian pindah ke bawah. Tapi berubah warna jadi putih gitu. Kemudian pindah lagi ke kiri. Berubah lagi jadi hitam. Berarti harusnya nanti ketika misalkan saya membuat gambarnya, berarti berputar harusnya posisinya di atas, dan warnanya itu harus mengikuti hitam, putih, hitam, ya harusnya putih gitu. Sehingga saya bisa seleksi di sini bagian B sama bagian D itu sudah salah. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi. Nah, kita cek di sini. Oke, ternyata masih bisa saya seleksi. Ini ya, C juga sudah salah ya, karena setengah lingkarannya itu berada di posisi di atas. Oke, kita cek di sini lingkaran hitamnya, lingkaran putihnya itu ada 1, di sini ada 2, terus di sini ada 3. Berarti berikutnya harusnya ada 4 gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian E. Oke, next soal nomor 14. Nah, nomor 14 ini, nah di sini ada 9 gambar yang disediakan ya. Jadi di sini jenis soalnya ada baris pertama, kemudian ada baris kedua, ada baris ketiga. Oke, kita fokus saja mungkin per barisnya ya. Misalkan gini. Jadi kalau saya perhatikan dari baris pertama itu dia, misalkan saya fokus dulu misalkan ke sisi warnanya. Oke. Sisi warna dulu ya. Kalau warnanya, misalkan di sini kan ada hitam, kemudian di sini putih, terus di sini putih. Oke? Berarti warnanya itu adalah ada hitam, ada putih gitu. Jadi hitamnya ada 1, putihnya ada 2. Kemudian saya cek melangkah ke baris kedua. Baris kedua itu ada putih, ada hitam. Oke, berarti sudah jelas dari sisi warnanya polanya adalah baris pertama itu 2 putih, 1 hitam. Nah, kemudian kita lanjut di gambar ketiga. Di sini ada putih. Terus di sini ada
hitam. Berarti yang tidak ada adalah ya harusnya warna putih gitu. Oke. Nah, sehingga dari sisi warnanya saya bisa seleksi bagian A dan D sudah salah. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, bisa dilihat mungkin dari sisi arahnya ya. Oke. Oke, yang kedua arahnya. Misalkan ada arah panah. Di sini arah panah itu ke kanan. Kemudian di sini ada kiri. Gitu. Nah, terus berikutnya adalah ada kedua-duanya, kanan dan kiri gitu. Oke, jadi ada kanan, ada kiri, kemudian ada kanan dan kiri. Terus di sini ada kiri, sini kanan kiri, terus kanan. Oke. Berarti saya sudah bisa melihat dari baris pertama dan baris kedua itu polanya adalah dia ada posisi arah panah di sebelah kanan, arahnya ke kanan, ada arah ke kiri dan ada arah keduanya, kanan dan kiri. Berarti kalau saya misalkan cek di baris ketiga, misalkan saya hapus dulu ya supaya lebih fokus ke arahnya. Di sini kan dia kanan. Terus ini adalah kiri. Berarti yang tidak ada dalam gambar itu adalah yang posisi keduanya, kanan dan kiri gitu. Berarti saya bisa seleksi dari pilihan B, C, dan E itu yang tepat adalah bagian bravo. Oke, sampai di sini bisa ya? Oke, baik. Kita masuk di soal yang terakhir ya. Soal terakhir nomor 15. Di sini sama dengan yang soal 14 sebelumnya. Jadi kita mencari satu gambar di mana tersedia ada 8 gambar dan ada satu gambar yang kita tidak ketahui dan itu yang kita akan cari. Ini kan baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, oke. Jadi untuk teman-teman semua yang bisa kita gunakan di sini bisa mungkin ada cara cepatnya, bisa dilihat gini. Kalau kita perhatikan secara seksama, dalam setiap baris itu harusnya saya dari baris pertama dan baris kedua itu ada dari sisi warnanya semua ada satu bagian yang warnanya putih semua. Baris pertama itu yang ini, kemudian baris kedua yang ini. Nah, sehingga kalau misalkan saya cek di baris ketiga, ternyata yang tidak ada itu adalah komponen ini. Yang gambar di mana warnanya semua putih. Karena kalau ini ada hitam putih, ada juga hitam putih gitu. Sehingga yang hilang itu adalah bangun datar yang warnanya putih secara keseluruhan. Maka di sini saya bisa sudah tebak jawaban yang tepat adalah bagian B ya, gitu. Oke, bisa ya sampai sini. Baik, itulah tadi penjelasan terkait tentang soal-soal figural ya. Kita sudah membahas tadi semua jenis soal yang keluar di kisi-kisi, yaitu ada soal analogi, kemudian ketidaksamaan, kemudian serial. Nah, jadi tadi itu intinya adalah kalau untuk soal figural, jadi soal figural itu bisa referensinya atau penemuan polanya bisa dilihat dari sisi arahnya, kemudian bisa dilihat dari bentuknya, kemudian bisa dilihat dari warnanya, dan yang terakhir adalah jumlah atau banyaknya gitu ya. Jadi ini bisa memberikan referensi bagi kita semua. Baik, itulah tadi penjelasan terkait dengan soal-soal figural. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dalam mengerjakan soal-soal TIU khususnya di soal figural. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.